Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman, di mana kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan berbagi mengenai tips, di mana tips ini memang sangat sederhana tapi sangat berpengaruh terhadap pahala yang akan kita dapatkan dalam menjalankan puasa. Tips saat melihat orang tidak puasa, hal sepele bagi kita, tapi hal tersebut mungkin akan dialami kita semua, terutama di bulan Ramadan. Sebagian kita akan terburu-buru ketika melihat orang di bulan Ramadan ini tidak menjalankan puasa. Padahal Islam sendiri memaklumi orang-orang yang tidak menjalankan rukun Islam keempat ini. Saat bulan Ramadan, umat Islam memang diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi dalam menjalankan puasa tersebut, ternyata ada syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi, sehingga ia mendapatkan kewajiban untuk menjalankan puasa tersebut. Kewajiban untuk menjalankan puasa yang paling pertama yaitu beragama Islam. Bagi umat muslim, hal ini menjadi hal yang sudah biasa bagi kita menjalankan puasa. Bahkan diwajibkan di antara kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah sudah masuk balik. Mungkin beberapa dari kita menjalankan puasa dengan baik, tapi bagi mungkin anak-anak yang belum masuk pada masa balik, maka tidak diwajibkan antara mereka untuk berpuasa. Walaupun mungkin di sekitar kita banyak anak-anak yang sudah belajar untuk menjalankan puasa, tapi tidak diwajibkan bagi mereka untuk menjalankan puasa secara utuh. Yang berikutnya adalah berakal. Bagi kita yang secara akal maupun pikiran sehat, maka wajib di antara mereka untuk menjalankan puasa. Berarti tidak wajib di antara mereka yang mengalami mungkin tidak secara akal maupun secara pikiran yang tidak sehat. Hal ini mungkin bisa dideskripsikan masing-masing, kaitannya akal sehat seperti apa atau yang pikirannya tidak sehat seperti apa. Tapi yang pasti jika kita merasa bahwa kita berakal dan sehat secara pikiran, maka wajib di antara kita untuk menjalankan puasa. Yang berikutnya mungkin banyak dialami oleh para wanita, yaitu sedang haid atau nifas. Bagi kaum perempuan, hal ini adalah hal yang lumrah, normal dialami di antara mereka. Ketika mereka sedang mengalami haid atau nifas, maka mereka tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Yang berikutnya adalah melaksanakan puasa dalam kondisi sehat dan tidak sedang dalam perjalanan. Pengertian dalam artian sehat di sini kita pasti bisa memahami sendiri. Mungkin dalam dunia kesehatan ada beberapa yang tidak diwajibkan atau bahkan diminta untuk tidak menjalankan puasa karena berpengaruh dalam hal kesehatannya. Mungkin dalam kondisi dia terapi untuk menjalankan terapi pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu, maka dia diwajibkan antara mereka untuk berpuasa. Maka diperkenankan dia untuk tidak berpuasa. Tapi bagi kita yang merasa sehat, tidak ada gangguan apapun yang berpengaruh secara metabolis tubuh yang akan berpengaruh terhadap kesehatan, maka wajib di antara mereka untuk berpuasa. Kemudian mendeskripsikan mengenai perjalanan. Dalam hal ini perjalanan itu
tidak semua perjalanan maka gugur atas dia untuk menjalankan puasa. Perjalanan yang menggugurkan bahwa dia berkenankan untuk dia menjalankan puasa adalah perjalanan dengan jarak kurang lebih minimal itu 82 km. Harus lebih dari itu atau 82 km. Kurang dari itu maka tetap diwajibkan antara mereka untuk berpuasa. Jika kita melihat dari syarat-syarat puasa tersebut, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang nantinya akan menyebabkan mereka untuk tidak diwajibkan berpuasa. Realitanya, ini harus kita sadari bersama bahwa saat Ramadan, lingkungan sosial di sekitar kita akan selalu diisi oleh dua kelompok yang berbeda, yaitu antara kelompok yang berpuasa dan kelompok yang tidak berpuasa. Sementara satu hal tidak karena memenuhi seperti karena dia seorang non-muslim, perempuan sedang haid, atau orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, ataukah dia musafir atau anak-anak yang memang belum balik dan sebagainya. Maka di antara beliau mereka itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Hal yang lumrah bagi kita ketika melihat bahwa ada orang beberapa yang tidak berpuasa. Yang berkaitan dengan tips untuk melihat orang dalam kondisi tidak berpuasa, yang pertama adalah kita harus memahami perbedaan sebagai fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dunia ini termasuk manusia dengan berbagai macam, dengan beragam-ragam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, ada dewasa, ada yang sehat dan ada yang sakit. Keragaman ini sudah menjadi fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya saat bulan Ramadan ada saja orang yang tidak memiliki kewajiban berpuasa karena tidak memenuhi syarat wajib untuk berpuasa. Seperti halnya yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Hujurat ayat 13, yang berarti, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa manusia itu memang diciptakan dengan berbagai ragam. Tidak bisa kita memaksakan bahwa semua orang itu adalah sama. Kemudian disinggung juga di dalam Al-Hujurat ayat 12, di mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Tips yang kedua adalah tanamkan prasangka baik. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Di dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai bagaimana kita harus berprasangka baik pada orang lain. Walaupun mungkin kita melihat bahwa dia tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban pada sosial atau pada musim tersebut. Lebih jauh, prasangka baik ini juga bisa kita terapkan ketika melihat warung-warung yang di pinggir jalan. Mungkin tidak maksud dari mereka
untuk mengotori bulan puasa dengan pedagang makanan atau menggoda orang untuk masuk ke warungnya dan membeli makanannya. Berprasangka baiklah. Mungkin di antara mereka memang sangat membutuhkan secara materi, karena tidak ada lagi kehidupan yang bisa didapatkan selain untuk berdagang. Ada kalanya mereka juga akan melaksanakan atau tetap menjalankan puasa sebagaimana mestinya orang-orang di antara kita, sembari mereka tetap memberikan atau melayani pembeli-pembeli, tapi ini memang tidak melaksanakan puasa pada bulan tersebut. Jangan sampai kita berprasangka buruk, bahkan sampai melakukan pengrusakan dengan dalil bahwa membela Islam, bahwa di bulan puasa tidak boleh ada warung atau tempat-tempat makan untuk buka. Anjuran-anjuran pemerintah untuk tempat-tempat makanan atau tempat-tempat kuliner tetap menjalankan aktivitasnya sudah dilaksanakan, di mana mereka biasanya akan menutup dengan tirai-tirai yang akan tidak terlihat dari luar. Jangan sampai kita melakukan tindakan anarkis mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi si pemilik warung hanya mengandalkan sumber nafkah dari hasil penjualan warung yang seadanya. Dayanya mereka tutup pada saat itu, maka dia tidak dapat mendapatkan pemasukan atau untuk menghidupi kehidupan mereka. Hal ini menjadi hal yang cukup mengena pada diri kita, karena ketika kita merujuk pada beberapa tahun yang sebelumnya, banyak sekali terjadi sweeping terhadap warung-warung makan yang mengatasnamakan bahwa mereka itu memperjuangkan mengenai hukum Islam. Tips yang ketiga adalah menyadari pluralitas. Kita mungkin bertanya, apa itu pluralitas? Iman Allah SWT tidak menjadikan manusia di muka bumi dalam satu keyakinan. Artinya, manusia diciptakan dengan perbedaan yang sangat kompleks. Di dunia ini bahkan menurut riset World Population Review, ada lebih dari 4.000 agama di dunia ini. 12 di antaranya memiliki pemeluk terbesar. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama resmi yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Perbedaan akidah ini beberapa kali ditegaskan dalam Al-Quran, yang salah satunya ada dalam firman surat Yunus ayat 99, yang artinya, seandainya Tuhan menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman kepada Engkau, hai Nabi Muhammad, akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin. Ayat ini menegaskan bahwa keragaman akidah umat manusia sudah menjadi kehendak Allah Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Muhammad saja tidak memiliki wewenang untuk membuat bahwa setiap manusia di dunia ini itu memeluk agama Islam. Sudah sewajarnya kita memaklumi non-muslim yang tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Atau syarat sah puasa juga harus beragama Islam. Jika kemudian kita menjumpai seorang muslim yang sudah memenuhi syarat wajib tapi tidak menjalankan puasa, maka sudah keharusan kita untuk menegur, selama mereka memang masuk dalam orang-orang yang wajib melaksanakan puasa. Dan peneguran ini pun harus dilakukan dengan cara santun, tidak secara ekstrim kita memaksakan pada orang untuk menjalankan puasa. Secara garis besar, puasa memang wajib bagi kita kaum muslim, tapi bukan berarti kita bisa memaksakan orang lain untuk menjalankan ibadah puasa dengan cara-cara yang anarkis, bahkan sampai dengan menimbulkan kegaduhan
Itu sangat dilarang dalam Islam. Mari jadikan momen Ramadan ini untuk memperkuat iman dan mendewasakan cara pandang kita. Bagaimana kita menjalankan ibadah puasa dengan baik tanpa harus kita mengotorinya dengan hal-hal yang kurang berkenan, bahkan dalam hati kita akan mengotori dari ibadah itu dengan berprasangka-prasangka kepada orang lain. Karena hal tersebut akan mengotori dari ibadah kita yang akan menggugurkan dari pahala ibadah kita. Baik, cukup mungkin dari apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Secara besar saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan, dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dengan baik dan sempurna. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila as wa bil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.